Suamiku bukan hanya menolak tawaran pekerjaan impianku demi selingkuhannya, tetapi ia juga melempar surat cerai tepat di depan wajahku. Dengan senyum penuh kemenangan, ia membuangku seperti sampah. Aku menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar, bukan karena menyerah, melainkan karena aku tahu rupanya. Sebelum kita masuk ke kisah pembalasan yang penuh emosi ini, silakan sapa di kolom komentar dari kota mana kalian berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang menyajikan drama terbaik. Hujan deras mengguyur Jakarta sore ini, mengubah jalanan Jenderal Sudirman menjadi sungai kendaraan yang tak bergerak. Lampu merah dari deretan mobil di depanku memantul buram di kaca depan yang terus-menerus disapu wiper. Suara klakson bersahutan, seolah mewakili rasa frustrasi ribuan orang yang ingin segera sampai di rumah, termasuk aku. Di dalam mobil, suhu pendingin udara terasa menusuk tulang, namun keringat dingin justru mengalir di pelipis. Aku baru saja selesai belanja bulanan. Bagasi mobilku penuh dengan kebutuhan rumah tangga, detergen, beras, hingga camilan favorit suamiku. Inilah rutinitasku sekarang. Rutinitas seorang wanita yang dulunya memimpin ratusan karyawan sebagai direktur pemasaran, kini hanya memimpin daftar belanjaan. Ponselku yang tergeletak di jok penumpang bergetar hebat, memecah lamunanku tentang menu makan malam. Nama, Bu Diana, HRD Nusantara Global, berkedip di layar. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah panggilan yang kutunggu-tunggu sejak minggu lalu. Tangan kiriku meraih ponsel itu dengan cepat, sementara tangan kananku masih mencengkeram setir. Aku menarik napas panjang, berusaha menormalkan suara agar terdengar profesional, sisa-sisa wibawa masa laluku yang belum sepenuhnya luntur. Halo, selamat sore, Bu Diana, sapaku ramah, berusaha menyembunyikan getaran antusiasme dalam suaraku. Namun, hening sejenak di seberang sana. Tidak ada balasan salam yang ceria seperti biasanya. Suara Bu Diana terdengar berat, ragu-ragu, dan syarat dengan kebingungan. Selamat sore, Bu Amara. Maaf saya mengganggu waktu Ibu. Saya hanya ingin mengonfirmasi sesuatu karena saya merasa ada yang janggal. Alisku berkerut. Firasatku mendadak tidak enak. Mobil di depanku merayap maju beberapa sentimeter. Aku melepas rem sedikit lalu menginjaknya lagi. Ada apa, Bu? Apakah ada masalah dengan portofolio saya? Atau jadwal wawancara akhirnya? Bukan, Bu, potong Bu Diana cepat. Justru sebaliknya. Direksi sangat menyukai strategi pemasaran yang Ibu presentasikan kemarin. Kami bahkan sudah menyiapkan draft kontrak untuk posisi VP of Marketing itu. Tapi, kenapa Ibu menolaknya? Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Suara hujan yang menghantam atap mobil seolah menjauh, digantikan oleh denging panjang di telingaku. Aku mencengkeram ponsel lebih erat, seakan benda itu bisa meremukan kenyataan yang baru saja kudengar. Maksud Ibu apa? Saya menolak? Saya tidak pernah menolak tawaran itu, Bu Diana. Saya justru sedang menunggu kabar baik dari Ibu. Di ujung telepon, terdengar suara kertas di balik. Tapi, Bu, kemarin sore, seseorang menelepon saya. Seorang pria yang mengaku sebagai manajer pribadi sekaligus suami Ibu, Pak Dimas. Beliau mengatakan secara tegas bahwa Ibu Amara memutuskan untuk membatalkan proses rekrutmen ini. Napasku tercekat. Dimas? Manajer pribadi? Sejak kapan suamiku menjadi manajerku? Kami bahkan tidak pernah mendiskusikan detail pekerjaan ini selain fakta bahwa aku sedang melamar kerja kembali. Apa alasan yang dia berikan, Bu? Tanyaku lirih, suaraku nyaris hilang ditelan gemuruh guntur di luar. Pak Dimas bilang. Bu Diana memberi jeda, seolah tidak enak hati mengucapkannya. Beliau bilang Ibu ingin fokus pada program hamil, dan tidak ingin mengambil risiko stres di posisi yang menuntut target tinggi seperti ini. Beliau bilang itu keputusan bersama demi kebaikan keluarga. Program hamil. Kata-kata itu meledak di kepalaku seperti bom waktu. Itu bohong. Itu semua bohong besar. Kami bahkan belum berencana memiliki anak lagi dalam waktu dekat, karena Dimas selalu beralasan ingin fokus menabung. Dia yang selalu menunda, dia yang selalu bilang belum siap. Dan sekarang, dia menggunakan alasan suci itu untuk mematikan karierku? Bu Amara? Halo? Ibu masih di sana? Suara Bu Diana membuyarkan syok yang melanda.
Saya masih di sini, Bu, jawabku gagap. Mataku mulai terasa panas. Air mata kemarahan mendesak keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di depan calon atasan, meskipun sekarang posisinya tidak jelas. Bu Diana, saya ingin meluruskan satu hal. Saya tidak pernah meminta suami saya untuk mewakili saya menolak pekerjaan ini. Saya sangat menginginkan posisi itu. Waduh, desah Bu Diana terdengar prihatin. Masalahnya, Bu, karena penolakan itu sudah masuk secara lisan dan dikonfirmasi oleh suami ibu sendiri, direksi langsung bergerak cepat. Pagi ini mereka sudah memanggil kandidat cadangan untuk tanda tangan kontrak besok lusa. Posisi itu sudah terisi, Bu. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Mobil di belakangku membunyikan klakson panjang karena aku lupa melaju saat antrean bergerak. Tapi aku tidak peduli. Siapa? Tanyaku, meski aku tahu itu tidak etis. Siapa yang menggantikan saya? Seorang wanita muda, rekomendasi internal yang katanya sangat potensial. Namanya Bella, jawab Bu Diana pelan. Bella. Nama itu asing, tapi entah kenapa terdengar seperti racun di telingaku. Aku menutup telepon setelah mengucapkan terima kasih dan maaf yang kaku pada Bu Diana. Ponsel itu kubanting ke jok sebelah. Tanganku gemetar hebat, bukan karena dinginnya AC, tapi karena amarah yang mendidih di setiap pembuluh darahku. Dimas, laki-laki yang kunikahi 5 tahun lalu, yang berjanji akan mendukungku dalam segala hal, ternyata adalah orang yang menikamku dari belakang. Dia tahu betapa berartinya pekerjaan ini bagiku. Dia tahu betapa aku merasa mati perlahan-lahan hanya diam di rumah selama 2 tahun terakhir ini, setelah perusahaan lamaku bangkrut. Aku ingin kembali berkarya, aku ingin kembali menjadi Amara yang cemerlang, bukan hanya Amara si istri penurut yang menyiapkan makan malam. Dan dia menghancurkannya. Dia mematikan mimpiku dengan alasan palsu tentang kehamilan, hanya untuk memberikan jalan bagi orang lain? Atau ada alasan lain? Aku menatap jalanan di depan. Bundaran Senayan terlihat samar di balik tirai hujan. Seharusnya aku lurus menuju rumah, membawa belanjaan ini, memasak sup hangat untuk menyambut suami pulang kerja. Tapi bayangan wajah Dimas yang mungkin sedang tersenyum puas, karena berhasil menyabotase karierku, membuat darahku naik ke ubun-ubun. Tanpa pikir panjang, aku memutar setir dengan kasar ke kanan, memotong jalur dengan nekat hingga beberapa motor membunyikan klakson marah. Aku tidak peduli. Aku memutar balik kendaraan di Bundaran Senayan, melawan arus kemacetan yang semakin menggila. Aku harus pulang. Bukan untuk melayani, tapi untuk menuntut jawaban. Setiap detik perjalanan pulang terasa menyiksa. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat. Bagaimana aku dulu menyisihkan tabunganku untuk membantu Dimas membuka firma investasinya. Bagaimana aku menjual perhiasan warisan ibu demi menutupi utang judinya yang ia sebut kegagalan trading. Aku sudah berkorban segalanya, merendahkan egoku, menjadi istri yang patuh, dan inikah balasannya? Dia menganggapku tidak mampu, dia menganggapku lemah. Hujan semakin deras, seolah langit Jakarta turut menangisi kebodohanku selama ini. Bodoh karena terlalu percaya. Bodoh karena mengira pernikahan adalah tentang saling mendukung. Ternyata baginya, pernikahan adalah tentang kontrol. Dan hari ini, dia baru saja menarik tali kekang itu terlalu keras. Aku melirik jam di dashboard. Pukul 6 sore. Biasanya Dimas belum pulang jam segini. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan dia ada di rumah. Dia pasti sedang merayakan kemenangannya memanipulasi nasibku. Rahangku mengeras. Biarlah macet ini menjadi saksi bisu perubahan dalam diriku. Amara yang lembut dan penurut mungkin masih menyetir di awal perjalanan tadi, tapi Amara yang akan sampai di rumah nanti adalah wanita yang berbeda. Wanita yang membawa api dendam di balik matanya yang basah. Pagar otomatis rumah kami terbuka perlahan, mengeluarkan suara berdencing yang menyakitkan telinga di tengah deru hujan. Rumah minimalis di kawasan Pondok Indah ini tampak megah dari luar, dengan pilar-pilar batu alam dan jendela kaca besar yang memantulkan kilat. Namun bagiku sekarang, rumah ini tak lebih dari sebuah sangkar emas yang dingin. Aku memarkir mobil dengan sembarangan di carport, tidak peduli jika posisinya miring atau menghalangi jalan. Biasanya aku sangat rapi, takut Dimas akan mengomel jika melihat mobil tidak lurus.
Tapi persetan dengan itu semua. Aku keluar dari mobil tanpa mempedulikan hujan yang langsung membasahi blus sutraku. Aku tidak mengambil belanjaan di bagasi. Biar saja detergen dan beras itu membusuk di sana. Aku melangkah lebar menuju pintu utama, menekan kode akses digital dengan jari yang masih gemetar menahan emosi. Pintu terbuka. Hawa dingin dari AC sentral langsung menyergap kulitku yang basah, membuatku menggigil seketika. Rumah ini sepi, namun lampu ruang tengah menyala terang. Aroma kopi yang kuat tercium di udara, aroma biji kopi Arabica mahal yang biasa diseduh Dimas dengan mesin espresso seharga motor yang ia banggakan itu. Aku berjalan menuju ruang tengah. Sepatu hak tinggiku beradu keras dengan lantai marmer, menciptakan gema yang memecah kesunyian rumah. Di sana, duduk di sofa kulit impor berwarna coklat tua, adalah suamiku, Dimas. Dia tampak sangat santai. Mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku, dan celana bahan yang masih rapi. Di tangannya ada cangkir kecil berisi espresso, dan di pangkuannya ada tablet yang menyala. Dia tidak menoleh saat aku masuk, seolah kehadiranku hanyalah angin lalu. "Tumben sudah pulang?" tanyanya datar tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet. "Biasanya kalau belanja bulanan kamu mampir ngopi dulu." Darahku mendidih melihat ketenangannya. Bagaimana dia bisa duduk di sana dengan begitu damai setelah menghancurkan masa depanku beberapa jam yang lalu? "Kenapa kamu lakukan itu, Mas?" Suaraku keluar parau, tajam, langsung menusuk ke inti masalah tanpa basa-basi. Dimas akhirnya mendongak. Wajahnya yang tampan, wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terlihat seperti topeng yang menyebalkan. Dia mengangkat alisnya sedikit, pura-pura bingung. "Lakukan apa?" "Aku melakukan banyak hal hari ini," amarah. "Memimpin rapat, memecat analis bodoh, minum kopi." "Jangan pura-pura bodoh," teriakku, suaraku pecah memenuhi ruangan luas itu. Aku melempar tas tanganku ke sofa di sebelahnya. "Nusantara Global, Bu Diana meneleponku. Dia bilang kamu meneleponnya dan menolak tawaran kerja itu atas namaku. Siapa yang memberimu hak untuk mengatur karierku, Dimas?" Dimas meletakkan cangkir kopinya perlahan di atas meja marmer. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Dia justru menyeringai tipis, sebuah seringaian yang membuat perutku mual. Dia berdiri perlahan, memasukkan kedua tangan ke saku celananya, menatapku seolah aku adalah anak kecil yang sedang merajuk karena tidak dibelikan permen. "Oh, itu," katanya santai. "Aku hanya menyelamatkanmu dari rasa malu, amarah." "Menyelamatkan aku?" Aku tertawa getir, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya lolos membasahi pipi. "Kamu menghancurkan kesempatanku. Aku sudah lolos seleksi, mereka menyukaiku. Kenapa kamu bilang aku mau program hamil? Kita bahkan tidak pernah membicarakannya." Dimas melangkah mendekat, aroma parfum mahalnya bercampur dengan aroma kopi. Dia menatapku dengan tatapan merendahkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Atau mungkin selama ini aku terlalu buta untuk menyadarinya. "Pikirkan baik-baik, amarah," suaranya tenang tapi berbisa. "Posisi VP itu berat. Kamu sudah 2 tahun jadi ibu rumah tangga. Otakmu sudah tumpul, terbiasa memikirkan bumbu dapur dan diskon supermarket. Kamu tidak akan kuat menghadapi tekanan korporat lagi. Mentalmu lemah." Kata-katanya menampar harga diriku lebih keras daripada pukulan fisik. "Aku mantan marketing director, Dimas. Aku yang membangun strategimu saat kau baru mulai merintis usaha. Berani-beraninya kamu bilang otakku tumpul." "Dulu," potong Dimas cepat. "Itu dulu. Sekarang beda. Lagi pula, aku merekomendasikan orang yang jauh lebih tepat untuk posisi itu. Bella." "Nama itu lagi? Bella, siapa dia sebenarnya? Kenapa kamu begitu peduli padanya sampai harus mengorbankan istrimu sendiri?" Dimas kembali duduk, menyilangkan kakinya dengan angkuh. "Bella itu junior aku dulu. Dia muda, cerdas, ambisius, dan lapar. Dia butuh koneksi itu untuk naik. Dan sebagai mentor yang baik, aku membukakan jalan. Dia lebih pantas daripada kamu yang sudah kadaluarsa." "Kadaluarsa." Kakiku lemas mendengar kata itu. Aku mundur selangkah, menabrak pinggiran meja konsol. Jadi di matanya,
Aku hanyalah barang bekas yang sudah tidak berguna. Kemarahan yang tadinya meledak-ledak kini berubah menjadi rasa sakit yang menghunjam ulu hati. Kamu jahat, Mas, bisikku. Kamu egois. Aku realistis, sahutnya dingin. Lalu, dia mengambil sebuah map bermotif batik yang tergeletak di meja, di samping cangkir kopinya. Aku mengenali map itu. Itu map yang biasa dia pakai untuk membawa dokumen penting. Tapi kali ini, perasaanku mengatakan isinya bukan soal investasi saham. Dimas melempar map itu ke hadapanku. Map itu meluncur di atas meja marmer licin dan berhenti tepat di depan tanganku. Buka, perintahnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Mataku membelalak saat membaca judul dokumen di dalamnya. Surat gugatan cerai. Dan di bawahnya, terlampir sebuah surat kesepakatan pembagian harta yang isinya sangat tidak masuk akal. Aku menatapnya, napasku tersengal. Apa maksudnya ini? Kamu mau menceraikan aku hanya karena aku ingin bekerja. Dimas tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa emosi. Bukan karena kamu ingin bekerja, Amara. Tapi karena aku sudah bosan. Aku butuh pendamping yang selevel denganku, yang bisa diajak lari kencang, bukan beban yang harus diseret-seret sepertimu. Bella, dia masa depanku. Kamu masa lalu. Dan soal harta ini. Lanjutnya, menunjuk kertas itu dengan dagunya. Ingat perjanjian pisah harta yang kita buat sebelum nikah? Prenup itu sah. Semua aset, rumah ini, mobil-mobil mewah, investasi, tabungan, semua atas namaku. Kamu tidak punya hak sepeser pun. Yang bisa kamu bawa hanyalah mobil tua yang kamu pakai tadi, dan baju-baju bekasmu. Aku ternganga. Perjanjian pranikah itu dulu dia ajukan dengan alasan untuk melindungi asetku dari risiko bisnisnya. Aku setuju karena aku mencintainya dan percaya padanya. Ternyata, itu adalah jebakan yang sudah dia siapkan sejak awal. Dia sudah merencanakan ini semua. Kamu mau mengusirku? Tanyaku lirih. Tanpa apa-apa? Setelah semua yang kuberikan padamu? Kamu bisa tinggal di sini malam ini karena hujan, kata Dimas sambil kembali menatap tabletnya, seolah pembicaraan ini sudah selesai. Besok pagi, silakan angkat kaki. Tanda tangani surat itu, atau aku akan pastikan hidupmu di luar sana makin susah. Aku punya banyak kenalan pengacara hebat, Amara. Kamu tidak akan menang melawanku. Aku berdiri terpaku di ruang tengah yang dingin itu. Rasa sakit hati perlahan berganti menjadi kesadaran yang menakutkan. Aku tidak punya uang tunai yang cukup. Kartu kreditku semua tambahan dari rekeningnya. Aku tidak punya pekerjaan. Dan sekarang, aku akan dibuang ke jalanan. Jika aku meledak marah sekarang, jika aku merobek surat ini dan meludahi wajahnya, dia akan benar-benar mengusirku malam ini juga ke tengah hujan badai. Aku akan luntang-lantung tanpa arah. Aku tidak boleh gegabah. Otakku yang katanya, tumpul, itu tiba-tiba bekerja cepat, memutar strategi demi bertahan hidup. Aku harus mengulur waktu. Aku harus mencari celah. Aku menatap Dimas yang sedang menyeruput sisa espressonya. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir aku adalah wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Baik, Mas. Jika kamu ingin melihat istri yang lemah dan pasrah, akan kuberikan pertunjukan terbaikku. Tapi di balik itu, aku akan memastikan kopi pahit yang kamu minum hari ini adalah kenikmatan terakhirmu sebelum aku menghancurkan segalanya. Aku menarik napas dalam, menghapus air mata di pipi, dan menunduk. Baik, Mas, ucapku pelan, membiarkan suaraku terdengar patah dan putus asa. Aku akan tanda tangan. Dimas tersenyum. Senyum kemenangan seorang predator yang baru saja melahap mangsanya. Dia tidak tahu, mangsanya baru saja berubah menjadi pemburu. Guntur kembali menggelegar di kejauhan, menggetarkan kaca-kaca jendela besar di ruang tengah, seirama dengan gemuruh di dadaku yang berusaha kuredam sekuat tenaga. Aku masih berdiri mematung di hadapan suamiku, memegang map batik yang terasa panas membakar kulit telapak tanganku. Surat gugatan cerai dan perjanjian pisah harta itu adalah vonis mati bagi kehidupan yang selama ini kubangun dengan darah dan air mata. Namun aku tahu, satu langkah salah malam ini akan membuatku benar-benar mati konyol di jalanan. Aku menatap suamiku yang kini kembali sibuk dengan tabletnya,
Seolah keberadaanku di ruangan ini sudah tidak lagi relevan baginya. Dia tampak begitu tenang, begitu berkuasa, seakan dia adalah raja yang baru saja menjatuhkan titah kepada budaknya yang membangkang. Dia tahu aku tidak punya tempat tujuan. Dia tahu rekeningku kosong melompong karena semua gajiku dulu kuserahkan untuk membangun portofolio investasinya, dan selama 2 tahun terakhir aku bergantung sepenuhnya pada uang belanja yang dia berikan secara dijatah. Jika aku mengamuk sekarang, jika aku menuruti ego dan harga diriku yang terluka, dia akan dengan senang hati menyeretku keluar, membiarkanku basah kuyup di bawah hujan badai tanpa sepeser pun uang. Dan besok, dia akan menceritakan kepada semua orang bahwa akulah istri gila yang meninggalkan rumah. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan dia menang semudah itu. Aku harus membunuh amarah yang emosional, amarah yang cengeng, dan menggantikannya dengan amarah yang penuh perhitungan. Amarah yang dulu ditakuti di ruang rapat direksi, karena ketenangannya dalam menghadapi krisis. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin AC yang beraroma kopi mahal itu, lalu menghembuskannya perlahan. Bahuku kuturunkan, postur tubuhku kubungkukan sedikit, menciptakan ilusi kekalahan total. Aku membiarkan air mata yang tadi sudah berhenti kembali mengalir, tapi kali ini, aku mengaturnya agar terlihat menyedihkan, bukan marah. Mas. Panggilku lirih, suaraku bergetar dibuat-buat. Suamiku tidak menoleh. Apalagi, kalau kamu mau protes soal harta gono gini, simpan saja tenagamu. Pengacara aku sudah menyusun klausul itu dengan sangat rapi. Kamu tanda tangan atau tidak, hasilnya sama saja di pengadilan. Aku berjalan mendekat, lalu dengan gerakan yang merendahkan harga diri setinggi langit, aku berlutut di dekat kakinya. Aku meletakkan map itu di meja, tepat di samping cangkir espressonya yang sudah kosong. Tanganku gemetar, setengah akting, setengah menahan gejolak benci yang meluap-luap. Bukan, Mas. Aku sadar aku salah, ucapku sambil menunduk, menatap lantai marmer yang dingin. Aku sadar aku tidak pantas menuntut apa-apa. Kamu benar. Semua ini hasil keringat kamu. Aku cuma istri yang di rumah, yang cuma bisa menghabiskan uangmu. Suamiku akhirnya menoleh. Dia menatapku dengan tatapan heran bercampur jijik, tapi di sudut bibirnya, aku melihat kepuasan. Ego laki-lakinya sedang melambung tinggi melihat istrinya yang dulu mandiri kini bersimpuh tak berdaya. Bagus kalau kamu sadar, dengusnya pelan. Setidaknya kamu masih punya sedikit otak untuk mengerti posisimu. Aku memberanikan diri menatap matanya, memasang wajah memelas paling meyakinkan yang bisa kuberikan. Aku akan tanda tangan, Mas. Malam ini juga, aku akan berikan apa yang kamu mau. Kamu bisa bebas bersama Bella. Aku sadar diri, aku mungkin memang sudah tua dan membosankan buat kamu. Kata-kata itu terasa seperti racun di lidahku saat mengucapkannya, tapi aku harus menelannya demi bertahan hidup. Suamiku meletakkan tabletnya, kini sepenuhnya tertarik dengan penyerahan diriku. Dia menyandarkan punggungnya di sofa, melipat tangan di dada dengan angkuh. Terus, kenapa masih di sini? Tanda tangan, kemasi barangmu, dan tidur di kamar tamu. Besok pagi kamu pergi. Itu dia masalahnya, Mas. Aku terisak pelan, menyeka air mata dengan punggung tangan. Aku mohon, tolong jangan usir aku besok pagi. Kamu tahu aku tidak punya siapa-siapa di Jakarta selain kamu. Orang tuaku sudah tiada, kerabatku jauh di kampung. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk sewa tempat tinggal. Aku merangkak sedikit lebih dekat, menyentuh lututnya dengan ujung jariku, sebuah gestur memohon yang membuat perutku mual. Izinkan aku tinggal di sini sampai sidang mediasi pertama selesai. Cuma 2 atau 3 minggu, Mas. Beri aku waktu untuk mencari pekerjaan kasar atau apa saja, supaya aku bisa kumpulkan uang buat bayar kos-kosan murah. Aku janji, aku tidak akan mengganggu kamu. Aku akan jadi seperti hantu di rumah ini. Aku akan tetap masak, tetap bersihkan rumah, kamu bahkan tidak akan sadar aku ada. Suamiku terdiam, menatapku lekat-lekat seolah mencari kebohongan. Jantungku berpacu kencang. Ini adalah pertaruhan terbesar. Jika dia menolak, rencanaku hancur berantakan. Please, Mas, mohonku lagi, suaraku kurendahkan hingga nyaris berbisik. Demi kenangan 5 tahun kita.
Jangan buang aku seperti kucing kurap di jalanan. Setidaknya, biarkan aku pergi dengan sedikit martabat setelah aku dapat tempat berteduh. Hening yang panjang mencekam ruangan itu. Hanya suara hujan yang masih setia menjadi latar belakang drama rumah tangga kami. Akhirnya, suamiku mendengus kasar, sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Dia merasa menang telak. Dia melihatku bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai makhluk menyedihkan yang bergantung sepenuhnya pada belas kasihannya. Kamu benar-benar menyedihkan, Amara, katanya dengan nada mengejek yang menusuk hati. Lihat dirimu. Mana Amara yang dulu sombong dengan jabatan direkturnya? Sekarang kamu cuma wanita pengemis. Aku menelan ludah, menahan diri untuk tidak menampar wajahnya. Iya, Mas. Aku memang menyedihkan. Karena itu, tolong kasihani aku. Dia tertawa kecil, lalu mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Oke. Karena suasana hatiku sedang baik habis proyek besar gol, aku izinkan kamu tinggal sampai sidang pertama. Tapi ingat syaratnya, jangan pernah menampakkan wajahmu di depanku kalau aku tidak panggil. Jangan makan di meja yang sama denganku. Dan pindah ke kamar pembantu di belakang mulai malam ini. Kamar utama mau direnovasi buat Bella. Kamar pembantu. Dia menyuruhku tidur di kamar sempit tanpa AC di area servis belakang, sementara dia menikmati kasur king size kami di kamar utama. Rasa perih kembali menyayat hati, tapi aku mengangguk cepat. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Ucapku berlebihan. Aku akan pindah barang-barangku sekarang. Aku meraih map di meja, mengambil pulpen mahal milik suamiku, dan dengan tangan gemetar, kali ini benar-benar gemetar karena menahan amarah, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Tanda tangan yang menandai berakhirnya pernikahanku, sekaligus dimulainya perang gerilyaku. Saat aku hendak berdiri, suamiku menahan gerakanku dengan suara dinginnya. Tunggu, katanya. Aku membeku. Ya, Mas. Besok pagi aku ada meeting penting dengan investor baru, dan Bella akan ikut presentasi. Ujarnya santai, seolah dia sedang berbicara dengan asisten rumah tangga, bukan istri yang baru saja dia ceraikan di atas kertas. Siapkan setelan jas abu-abu aku yang dari Italia itu. Pastikan kemejanya disetrika licin, jangan ada lipatan sedikit pun. Bella suka kalau aku tampil rapi. Dia bilang aku terlihat sangat seksi kalau pakai jas itu. Darahku mendesir hebat. Dia menyuruhku menyiapkan baju untuk dia berkencan. Berkedok meeting, dengan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku? Kejam adalah kata yang terlalu halus untuk mendeskripsikan laki-laki ini. Dia ingin meremukan mentalku sampai jadi debu. Dia ingin memastikan aku tahu bahwa aku sudah digantikan sepenuhnya. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Bella yang belum pernah kutemui, dan membayangkan suamiku tertawa bersamanya menertawakan kebodohanku. Rasa sakit itu kubah menjadi bahan bakar. Baik, Mas. Jawabku pelan, tanpa mengangkat wajah. Aku akan siapkan semuanya malam ini. Supaya besok kamu bisa tampil sempurna untuk dia. Bagus. Suamiku berdiri, meregangkan tubuhnya dengan santai. Sekarang menyingkir dari hadapanku. Aku mau istirahat. Melihat mukamu yang sembab itu bikin selera makanku hilang. Dia melangkah pergi meninggalkanku sendirian di ruang tengah yang luas. Aku mendengar langkah kakinya menaiki tangga menuju kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat kami berdua. Pintu kamar di lantai atas tertutup, diikuti suara kunci diputar. Sepeninggal dia, topeng, istri penurut, yang kupakai langsung luruh. Aku berdiri tegak, menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Mataku yang tadi sayu memohon, kini menatap tajam ke arah tangga. Nikmati kemenanganmu malam ini, Mas, bisikku pada kesunyian rumah. Tidurlah yang nyenyak di kamar mewah itu. Karena aku pastikan, itu akan jadi tidur nyenyak terakhirmu di rumah ini. Aku berjalan menuju area servis di belakang, bukan untuk meratapi nasib di kamar pembantu, tapi untuk menyusun rencana. Malam ini aku akan menyiapkan jasnya seperti yang dia minta. Aku akan menyetrikanya dengan rapi, sangat rapi. Tapi setiap gosokan setrika itu adalah sumpah serapah dan janji pembalasan. Dia memberiku waktu 2 minggu di rumah ini. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Dia pikir aku akan sibuk menangis di pojokan,
Padahal aku akan menggunakan setiap detik yang dia berikan untuk menggali kuburannya sendiri, tepat di dalam rumah yang dia banggakan ini. Malam itu, di kamar sempit berukuran 2x3 meter dengan kasur busa tipis, aku tidak bisa tidur. Suara hujan masih menderu di luar, tapi pikiranku jauh lebih ribut. Aku memetakan jadwal suamiku. Besok dia meeting dengan Bella, lalu biasanya hari Rabu dia akan main golf di Royal Jakarta bersama klien. Itu celahku. Itu kesempatanku. Aku harus masuk ke ruang kerjanya. Aku harus mencari tahu seberapa dalam busuknya pengkhianatan ini. Aku menatap langit-langit kamar yang kusam. 2 tahun aku menjadi istri yang berbakti. Menutup mata pada tanda-tanda kecil, menulikan telinga pada desas-desus. Sekarang, tirai itu sudah terbuka. Dan aku, Amara, tidak akan pergi hanya dengan membawa baju bekas. Aku akan pergi dengan membawa kehormatannya, karirnya, dan seluruh aset yang dia curi dariku. Sandiwara dimulai sekarang. Sinar matahari pagi yang terik menembus jendela kaca ruang tengah, kontras dengan suasana hatiku yang sedingin es. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Rumah besar ini sunyi senyap. Suamiku sudah berangkat sejak pukul 7.30 tadi, mengenakan jas abu-abu yang kusiapkan semalam dengan senyum palsu tersungging di bibirnya saat bercermin. Dia bahkan tidak berpamitan, hanya melempar kunci mobil cadangan ke meja makan dan berkata, "Pindahkan mobil bututmu itu ke pinggir jalan, garasi mau dipakai tamu nanti malam." Aku menunggu 1 jam penuh setelah mobil sportnya menderu keluar pagar, memastikan dia tidak akan kembali karena ada barang yang tertinggal. Aku juga memastikan asisten rumah tangga harian kami, Mbak Surti, sedang sibuk mencuci baju di area belakang yang jauh dari ruang kerja utama. Mbak Surti orang baik, tapi dia terlalu polos. Aku tidak bisa membiarkan dia melihat apa yang akan kulakukan. Dengan langkah pelan namun pasti, aku berjalan menuju pintu ruang kerja suamiku yang terletak di lantai 1, tersembunyi di balik lorong menuju taman samping. Ruangan ini adalah gua pribadinya. Selama pernikahan kami, aku jarang sekali masuk ke sana kecuali untuk mengantar kopi atau membersihkan debu di rak buku saat dia mengawasi. Dia selalu bilang, "Banyak dokumen rahasia klien, Amara. Jangan sembarangan masuk kalau nggak ada aku." Dulu aku percaya itu bentuk profesionalisme. Sekarang aku tahu, itu adalah benteng pertahanan kebohongannya. Pintunya tertutup rapat. Aku memutar gagang pintu, dan seperti dugaanku, terkunci. Suamiku memang paranoid, tapi dia juga makhluk kebiasaan. Dia selalu menyembunyikan kunci cadangan di tempat yang sama sejak kami pindah, di bawah pot tanaman lidah mertua palsu yang berdiri di sudut lorong, tepat di sebelah pintu. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir aku terlalu bodoh untuk memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Aku mengangkat pot plastik berat itu sedikit, dan benar saja, sebuah kunci perak kecil berkilau di sana. Jantungku berdegup kencang saat mengambilnya. Tanganku sedikit berkeringat. Jika dia memasang CCTV di dalam ruangan, habislah aku. Tapi setahuku, dia menolak memasang kamera di dalam rumah dengan alasan privasi. Semoga saja dia tidak berbohong soal itu. Klik. Pintu terbuka. Aroma ruangan ini berbeda dengan aroma rumah lainnya. Bau rokok samar bercampur pengharum ruangan wangi kayu cendana langsung menyergap hidungku. Ruangan itu gelap karena gorden tebalnya tertutup rapat. Aku tidak menyalakan lampu utama, takut cahayanya terlihat dari luar. Aku hanya membuka sedikit celah gorden untuk membiarkan bias cahaya matahari masuk seperlunya. Ruang kerja itu berantakan. Tumpukan kertas berserakan di meja, beberapa gelas kopi bekas yang sudah berjamur di sudut meja, dan puntung rokok di asbak yang penuh. Di tengah kekacauan itu, singgasana kebohongan suamiku berdiri megah. Sebuah meja kerja luas dengan setup komputer gaming canggih 3 monitor, dan sebuah laptop high-end yang biasa dia bawa untuk urusan bisnis. Hari ini, dia tidak membawa laptop itu. Dia bilang dia hanya meeting presentasi, jadi dia hanya membawa tablet. Itu keberuntungan pertamaku. Aku duduk di kursi kerjanya yang terbuat dari kulit mahal. Kursi ini terasa asing dan terlalu besar untukku. Di hadapanku, laptop berwarna hitam matte itu tertutup dalam mode sleep. Aku membukanya. Layar menyala, menampilkan kolom password dengan wallpaper mobil sport merah impiannya. Password. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, 150822020. Password salah.
Aku mencoba tanggal lahirnya, 220419990. Password salah. Aku mencoba kombinasi nama kami, Dimas Amara. Password salah. Layar berkedip merah, memberikan peringatan. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir seperti dia. Berpikir seperti laki-laki narsis yang sedang dimabuk asmara dengan wanita lain. Dia bilang Bella adalah masa depannya. Dia bilang Bella muda dan spesial. Bella. Aku ingat samar-samar, pernah melihat notifikasi ulang tahun di ponsel suamiku beberapa bulan lalu yang buru-buru dia geser. Saat itu dia bilang itu ulang tahun klien. Tanggal berapa itu? Awal Oktober? Tidak, pertengahan. Tanggal 14? Aku mencoba lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Bella 1410. Password salah. Sialan, umpatku pelan. Aku hampir menyerah. Mataku menyapu sekeliling meja, mencari petunjuk. Di bawah monitor, terselip sebuah sticky note kecil berwarna kuning. Ada tulisan tangan cakar ayam suamiku di sana, meeting Hutama Karya, Oktober 11. 10 November? Bukankah itu tanggal dia pertama kali pulang pagi dengan alasan lembur proyek setahun yang lalu? Tanggal yang selalu dia sebut sebagai hari keberuntungan, proyek besarnya? Jari-jariku menari di atas keyboard, mengetik sebuah tebakan liar yang menyakitkan, Bella 1011. Loading. Layar terbuka. Menampilkan desktop yang penuh dengan shortcut game dan folder kerja. Aku menahan napas. Password laptop suamiku, tempat dia menyimpan semua rahasianya, adalah nama selingkuhannya dan tanggal jadian mereka. Atau mungkin tanggal pertama kali mereka tidur bersama. Rasa mual kembali menyerangku, tapi aku menelannya bulat-bulat. Tidak ada waktu untuk sakit hati. Aku langsung mengarahkan kursor ke folder, dokumen. Isinya tampak normal, proposal 2024, data klien, pajak. Tapi aku tahu suamiku. Dia suka menyembunyikan hal penting di tempat yang paling tidak dicurigai. Aku membuka folder bernama sistem backup yang terletak di drive D di dalamnya, ada subfolder bernama Project X. Aku mengklik folder itu. Dan di sanalah, semua bukti kejahatannya terpampang nyata. Mataku membelalak membaca nama-nama file di sana. Bukti transfer kripto, BJPG tiket SG First Class, Des PDF apartemen SCBD, sewa PDF. Aku membuka file tiket pesawat terlebih dahulu. Tiket penerbangan First Class ke Singapura untuk 2 orang. Penumpangnya, Dimas Anggara dan Bella Saphira. Tanggal keberangkatan, 20 Desember. Itu tepat 3 hari setelah tanggal putusan cerai kami diprediksi keluar. Mereka sudah merencanakan, bulan madu, perayaan perceraianku. Tanganku gemetar saat membuka file berikutnya, bukti transfer kripto. Ada puluhan tangkapan layar transaksi perbankan. Dari rekening bersama kami, rekening yang dia bilang tabungan masa depan yang tidak boleh diganggu-gugat, dia mentransfer ratusan juta rupiah secara bertahap ke sebuah akun exchange kripto. Dan dari sana, aset itu dipindahkan ke wallet atas nama Bella. Totalnya, mataku berkaca-kaca melihat angkanya. Hampir 3 miliar rupiah. Uang itu uang hasil penjualan rumah warisan orang tuaku. Uang yang kuserahkan padanya untuk dikelola di instrumen reksadana yang aman. Dia bilang uang itu berkembang pesat. Dia bilang kita akan pensiun kaya raya. Ternyata, dia menggunakannya untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama wanita itu, menyewa apartemen di SCBD, membeli tas-tas branded yang sering kulihat di postingan Instagram, anonim, yang mungkin milik Bella. Lebih parah lagi, aku menemukan file Excel berjudul Audit Internal Fake. Aku membukanya dan seketika darahku berdesir. Ini bukan cuma soal uang rumah tanggaku. Ini data keuangan Nusantara global. Ada aliran dana komisi dari vendor yang seharusnya masuk ke kas perusahaan, tapi dibelokkan ke rekening pribadi Dimas melalui perusahaan cangkang. Dia melakukan penggelapan di perusahaan tempat dia bekerja sebagai konsultan, dan dia melibatkan Bella, yang katanya direkomendasikan masuk ke sana, sebagai pionnya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini kejahatan korporasi. Ini tindakan pidana. Kau tamat, Mas, desisku, senyum dingin perlahan terukir di bibirku. Aku segera merogoh saku, mengeluarkan flash disk yang sudah kusiapkan.
Dengan cepat aku menyalin semua folder Project X itu. Proses penyalinan berjalan lambat, progres bar berwarna hijau merayap pelan seolah mengejek detak jantungku yang berpacu dengan waktu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku terus melirik arah pintu, takut tiba-tiba mobil suamiku terdengar masuk ke pekarangan. 50%, 70%, 90%, selesai. Aku mencabut flash disk itu dan menggenggamnya erat, seolah itu adalah berlian paling berharga di dunia. Dan memang, benda kecil ini jauh lebih berharga daripada berlian. Ini adalah kunci kebebasanku. Ini adalah senjata pemusnah massal yang akan menghancurkan hidup Dimas hingga berkeping-keping. Sebelum menutup laptop, aku memastikan semuanya kembali seperti semula. Aku menghapus riwayat akses terakhir, menutup semua jendela, dan mematikan laptop itu. Aku merapikan posisi kursi, memastikan letak mouse dan keyboard presisi seperti sedia kala. Aku keluar dari ruangan itu, mengunci pintu kembali, dan meletakkan kuncinya di bawah pot lidah mertua. Saat aku berdiri tegak di lorong yang sunyi itu, aku merasa berbeda. Amarah yang tadi pagi bangun dengan perasaan takut dan putus asa sudah hilang. Sekarang, aku memegang kartu as. Dimas boleh saja punya uang, kuasa, dan wanita muda. Tapi aku punya bukti yang bisa mengirimnya ke penjara, dan membuatnya dimiskinkan seumur hidup. Namun, bukti ini belum cukup. Aku butuh uang operasional untuk bergerak. Aku butuh modal untuk menyewa pengacara, atau setidaknya untuk makan saat aku mulai melancarkan serangan. Aku teringat koleksi tas-tas branded di lemari kaca kamarku, kamar yang sekarang diklaim Dimas. Tas-tas itu sebagian besar adalah hadiah dari dia saat dia merasa bersalah setelah bertengkar, atau barang yang kubeli sendiri saat aku masih bekerja. Dia pasti tidak akan sadar jika 1 atau 2 tas hilang, karena dia terlalu sibuk dengan Bella. Aku berjalan menuju kamar utama. Rencana selanjutnya sudah tersusun di kepalaku, pasar Majestic. Aku akan menukar kenangan-kenangan palsu berbentuk kulit mewah itu menjadi peluru tajam. Perang ini baru saja dimulai, dan suamiku tidak sadar bahwa musuh terbesarnya sedang tidur di bawah atapnya sendiri. Siang itu matahari Jakarta sedang tidak bersahabat. Panasnya menyengat hingga ke ubun-ubun, seolah ingin melelehkan aspal jalanan. Namun, panas di luar tidak sebanding dengan dinginnya tekad yang membeku di dadaku. Setelah berhasil menyalin semua data busuk suamiku dari laptop kerjanya, aku memiliki satu misi mendesak lainnya, mengumpulkan modal perang. Aku tahu aku tidak bisa menggunakan kartu kredit atau debit. Setiap gesekan kartu akan mengirimkan notifikasi instan ke ponsel Dimas. Jika dia melihat aku menarik uang tunai dalam jumlah besar atau berbelanja di tempat yang tidak biasa, dia akan curiga. Aku butuh uang tunai. Cash keras yang tidak berjejak, yang tidak bisa dia lacak, dan tidak bisa dia bekukan. Aku menyelinap masuk ke kamar utama, kamar yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu pengusiranku. Dengan hati-hati, aku membuka walk-in closet. Aroma parfum Dimas dan pewangi pakaian mahal masih menguar kuat di sini, aroma yang dulu menenangkan, kini membuat perutku mual. Mataku menyapu deretan tas-tas bermerek yang terpajang rapi di rak kaca. Ada puluhan tas di sana, saksi sejarah perjalanan karierku dan hadiah-hadiah pernikahan kami. Tanganku terulur meraih sebuah Hermes Birkin hitam. Ini bukan hadiah Dimas. Ini adalah tas yang kubeli dengan bonus tahunan terbesarku saat masih menjabat sebagai marketing director, 2 tahun sebelum aku menikah. Tas ini adalah simbol kejayaanku, simbol kemandirianku sebelum aku menyerahkan segalanya demi menjadi istri yang baik. Berat rasanya harus melepaskannya, tapi benda mati tidak akan menyelamatkan hidupku. Uang hasil penjualannya yang akan melakukannya. Aku juga mengambil 2 tas Chanel klasik dan sebuah Louis Vuitton edisi terbatas. Tas-tas ini adalah pemberian Dimas di awal pernikahan, yang katanya tanda cinta. Tapi sekarang aku tahu itu mungkin dibeli dari uang hasil menipu klien, atau bahkan uang tabunganku sendiri yang dia putar. Menjijikkan. Aku memasukkan ketiga tas mewah itu ke dalam tote bag kain belanjaan pasar yang kumal, agar tidak mencolok saat kubawa keluar rumah. Mbak Surti, panggilku sedikit berteriak saat melewati dapur. Mbak Surti yang sedang memotong sayur menoleh kaget. Iya, Bu. Saya mau keluar sebentar pakai mobil saya. Mau cari angin, sumpek di rumah, kataku beralasan. Nanti kalau Bapak tanya,
bilang saja saya ke supermarket beli pembalut. Oh, iya, Bu. Hati-hati, jawabnya polos tanpa curiga. Aku memacu mobil tuaku, satu-satunya aset yang diizinkan Dimas untuk kumiliki, menembus kemacetan Jakarta Selatan menuju kawasan Majestic. AC mobil ini sudah tidak dingin, membuat keringat membasahi punggungku, tapi aku tidak peduli. Tujuanku adalah sebuah toko kecil tersembunyi di antara hiruk-pikuk toko kain dan penjahit di kawasan Majestic. Majestic selalu memiliki energi yang kacau namun hidup. Teriakan tukang parkir, tawaran pedagang kain, aroma sate Padang, dan klakson bajai beradu menjadi satu. Aku memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan kaki menembus keramaian sambil mendekap tote bag kumalku erat-erat. Penampilanku yang hanya mengenakan kaos oblong dan celana kulot longgar membuatku terlihat seperti ibu-ibu biasa yang sedang mencari bahan seragam, bukan sosialita yang menenteng tas seharga ratusan juta di dalam kantong belanjaan sayur. Aku berbelok ke sebuah lorong sempit di lantai 2 gedung pasar, menuju toko bernama Rini Prelovet Consignment. Toko ini kecil, tapi koleksinya luar biasa. Pemiliknya, Mbak Rini, adalah kenalan lama. Dia pemain lama di dunia jual beli barang mewah bekas, orang yang sangat menjaga privasi kliennya karena tahu banyak istri pejabat atau pengusaha yang butuh uang cepat lari ke tempatnya. Kering pintu berbunyi saat aku masuk. Hawa sejuk AC toko langsung menyambutku. Mbak Rini yang sedang memeriksa jahitan sebuah tas Dior mendongak. Matanya membelalak di balik kacamata tebalnya saat melihatku. "Loh, Bu Amara?" serunya kaget, lalu buru-buru berdiri. Ya ampun, lama banget nggak mampir. Tumben penampilannya santai banget. "Bu?" Aku tersenyum tipis, mengunci pintu toko di belakangku. "Lagi mode penyamaran, Mbak Rini. Bisnis." Mbak Rini tertawa renyah, tapi tawanya berhenti saat aku meletakkan tote bag kumal itu di atas meja kaca dan mengeluarkan isinya satu persatu. Birkin hitam, 2 Chanel, 1 LV. Mata jeli pedagangnya langsung berbinar, tapi dahi berkerut bingung. "Waduh, ini barang grail semua, Bu. Kondisinya masih pristine banget. Ibu mau konsigmen, titip jual, atau?" "Jual putus, Mbak," potongku cepat. "Aku butuh cash hari ini juga." Mbak Rini terdiam. Dia menatapku lekat-lekat, naluri wanitanya menangkap ada yang tidak beres. "Bu Amara, are you okay? Biasanya ibu sayang banget sama si Birkin ini. Dulu belinya inden 6 bulan, kan?" Pertanyaan sederhana itu nyaris meruntuhkan pertahananku. Aku mengusap kulit tas itu untuk terakhir kalinya. Mengingat betapa bangganya aku saat membelinya dengan keringatku sendiri. Tapi, kebanggaan masa lalu tidak bisa membayar pengacara masa depan. "Aku butuh likuiditas cepat untuk proyek rahasia, Mbak." "Biasa, kejutan buat suami," bohongku lancar. "Tolong kasih harga terbaik, tapi harus cash sekarang. Jangan transfer." Mbak Rini mengangguk mengerti, meski aku tahu dia tidak percaya sepenuhnya. Dia tidak banyak tanya lagi. Dia mulai memeriksa keaslian, nomor seri, dan kondisi kulit dengan teliti menggunakan sarung tangan putih dan kaca pembesar. Setelah 15 menit yang menegangkan, dia mengetik angka di kalkulator besar dan menunjukkannya padaku. Angkanya jauh di bawah harga beli, tentu saja. Tapi itu jumlah yang cukup besar. Cukup untuk menyewa apartemen sederhana selama 6 bulan dan biaya operasional, perang, melawan Dimas. "Deal," kataku tanpa menawar. Mbak Rini masuk ke ruang belakang, lalu keluar membawa amplop coklat tebal. Kami menghitung uang itu bersama. Bau uang kertas ratusan ribu itu terasa menenangkan sekaligus menyedihkan. Ini adalah harga dari kenangan dan harga diriku. Setelah transaksi selesai, aku menyisipkan amplop tebal itu ke dalam tas selempang kecilku yang kukenakan di balik baju longgar, menjaganya seolah itu nyawaku. "Terima kasih, Mbak Rini. Tolong, kalau ada yang tanya, atau amit-amit suami saya kesini cari kado, jangan bilang saya pernah jual tas-tas ini ya." Pesanku serius. "Aman, Bu. Di sini rahasia negara pun terjamin," candanya sambil mengedipkan mata. Keluar dari toko Mbak Rini, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah konter HP kecil di pinggir jalan. Aku membeli sebuah ponsel murah dan kartu perdana baru yang didaftarkan bukan atas namaku, melainkan menggunakan data acak yang dipinjamkan si penjual konter.
praktik ilegal yang lazim di sini, namun sangat berguna bagiku sekarang. Aku masuk kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan memasang kartu perdana baru itu. Tanganku sedikit berkeringat saat mencari nomor kontak yang sudah kuhafal di luar kepala sejak kemarin sore. Nomor Bu Diana, HRD Nusantara Global. Aku tidak bisa menelepon ke kantornya, itu direkam. Aku harus menelepon ke ponsel pribadinya. Untungnya, saat aku masih aktif bekerja dulu, aku punya jaringan database kontak orang-orang penting di industri ini. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. Halo? Suara Bu Diana terdengar di seberang sana, sedikit lelah. Selamat siang, Bu Diana. Ini Amara, ucapku tegas, tanpa basa-basi. Hening sejenak. Bu Amara? Bu, saya mohon maaf soal kemarin, tapi keputusan direksi sudah. Saya tidak menelepon untuk memohon pekerjaan, Bu Diana, potongku cepat. Suaraku kubuat sedingin dan seprofesional mungkin, mengembalikan persona Iron Lady yang dulu kutanggalkan demi menjadi istri Dimas. Saya menelepon untuk menawarkan keselamatan bagi karir ibu dan reputasi Pak Haryo. Maksud ibu apa? Nada suara Bu Diana berubah waspada. Saya tahu tentang konflik kepentingan antara Dimas, Bella, dan posisi yang ibu tawarkan ke Bella. Saya punya bukti audit internal yang menunjukkan ada kebocoran dana perusahaan yang mengalir ke mereka berdua, jelasku cepat sebelum dia menutup telepon. Jika data ini bocor ke publik atau ke pemegang saham, bukan cuma Dimas yang hancur. Divisi HRD juga akan kena imbas karena meloloskan kandidat bermasalah tanpa background check yang benar. Terdengar helaan napas kaget di ujung sana. Bu Amara, ini tuduhan serius. Saya tidak pernah menuduh tanpa data, Bu. Ibu tahu rekam jejak saya, tandasku. Saya minta waktu bertemu dengan ibu dan Pak Haryo. Sore ini juga. Di tempat netral. Jangan di kantor. Pak Haryo sangat sibuk. Bu, beliau bilang pada Pak Haryo, saya membawa kunci untuk menyelamatkan uang perusahaan miliaran rupiah. Dia pebisnis, dia pasti akan meluangkan waktu. Desakku. Ada jeda panjang yang menyiksa. Aku bisa mendengar Bu Diana berbisik pada seseorang, atau mungkin sedang berpikir keras. Baik, jawabnya akhirnya. Kafe di Senopati. Jam 4 sore. Saya akan usahakan Pak Haryo datang. Tapi kalau ibu main-main, saya pertaruhkan nyawa saya. Bu, jawabku mantap. Sampai ketemu di sana. Aku mematikan telepon dan melempar ponsel murah itu ke jok sebelah. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Uang sudah di tangan, pertemuan sudah diatur. Langkah pertama dari pembalasanku sudah dimulai. Di tengah panasnya pasar Majestic, aku merasa dingin dan tajam, siap untuk mengiris siapa saja yang menghalangiku. Jarum jam menunjukkan pukul 15.45 saat mobil tuaku berbelok memasuki area parkir valet sebuah kafe eksklusif di kawasan Senopati. Tempat ini adalah definisi dari kemewahan low profile Jakarta Selatan. Bangunannya bergaya Art Deco dengan jendela kaca tinggi, dikelilingi tanaman rambat yang memberikan privasi alami. Di deretan parkir, mobilku terlihat seperti rongsokan di antara Porsche, Alphard, dan BMW seri terbaru. Petugas valet sempat memandangku ragu, namun aku keluar dengan dagu terangkat tinggi, melemparkan kunci mobil padanya seolah aku baru saja menyerahkan kunci Ferrari. Aku tidak punya waktu untuk pulang dan berganti pakaian. Aku mampir di toilet pom bensin tadi untuk berganti pakaian. Bukan pakaian mewah, tapi pakaian tempurku yang tersisa. Kemeja putih bersih yang kusetrika licin tadi pagi, awalnya kuniatkan untuk wawancara kerja lain, dipadu dengan celana bahan hitam berpotongan lurus dan blazer hitam yang kuselamatkan dari tumpukan baju lama. Rambutku yang biasanya digerai santai kini kuikat ponytail tinggi yang kencang, menonjolkan garis rahangku. Kacamata hitam besar menutupi mata sembabku. Aku memulas lipstik merah tua di bibir, warna keberanian, warna bahaya. Saat aku melangkah masuk ke dalam kafe, aroma biji kopi single origin dan kue pastry mahal menyambutku. Pelayan langsung mengarahkan aku ke private room di lantai 2 yang sudah dipesan atas nama tamu VIP. Setiap langkah menaiki tangga kayu itu terasa seperti langkah menaiki panggung eksekusi. Bedanya, aku bukan terhukumnya. Aku algojonya. Di dalam ruangan berpendingin udara sejuk itu,
Bu Diana sudah duduk dengan wajah tegang. Di sebelahnya, duduk seorang pria parubaya dengan aura intimidasi yang kuat. Pak Haryo, CEO Nusantara Global. Pria yang dikenal di dunia bisnis sebagai hiu senopati, karena ketajamannya memakan pesaing. Dia sedang sibuk memeriksa ponselnya, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Selamat sore," sapaku, suaraku bergema tenang di ruangan yang sunyi itu. Pak Haryo mendongak. Matanya yang tajam memindai penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala dalam hitungan detik. Dia tidak berdiri untuk menyalamiku, hanya mengangguk kecil. "Sebuah tes dominasi. Bu Amara," sapa Bu Diana kaku. "Silakan duduk." Aku duduk di hadapan mereka, meletakkan tas tanganku di pangkuan dan mengeluarkan laptop, bukan laptop Dimas, tapi laptop tuaku yang sudah kupasangi flash disk berisi data curian itu. "Langsung saja," kata Pak Haryo, suaranya berat dan berwibawa. "Diana bilang kamu punya data yang bisa menyelamatkan perusahaan saya. Saya harap ini bukan sekadar drama rumah tangga yang dibawa ke ranah profesional. Waktu saya mahal, Bu Amara." Kata-katanya tajam, meremehkan statusku sebagai istri yang sedang bermasalah. Tapi aku tidak goyah. "Justru karena Bapak pebisnis, Bapak akan menghargai efisiensi," jawabku tenang sambil membuka laptop dan memutar layarnya menghadap Pak Haryo. "Ini bukan soal rumah tangga saya, Pak. Ini soal cash flow perusahaan Bapak yang bocor." Aku mengklik folder Project X dan membuka file Excel audit internal fake. "Suami saya, Dimas Anggara, adalah konsultan keuangan eksternal Bapak, benar?" tanyaku retoris. "Dia memanipulasi laporan vendor untuk proyek pengadaan IT bulan lalu. Ada markup sebesar 30%. Selisihnya, sekitar 1,5 miliar rupiah, tidak masuk ke vendor, tapi masuk ke rekening penampungan yang kemudian dipecah ke crypto wallet." Mata Pak Haryo menyipit. Dia condong ke depan, menatap layar laptop dengan saksama. Jarinya mengetuk meja pelan, tanda dia sedang berpikir keras. "Dan Bella," lanjutku, menampilkan foto tiket pesawat dan bukti sewa apartemen. "Kandidat yang Bapak setujui untuk menggantikan posisi saya sebagai VP Marketing. Dia bukan cuma rekomendasi profesional. Dia adalah partner Dimas dalam skema ini. Rekening penerima dana kripto itu atas nama dia. Jika Bapak mempekerjakan dia, Bapak sama saja memasukkan musuh dalam selimut. Dia akan menjadi akses bagi Dimas untuk menggerogoti departemen marketing dari dalam." Ruangan itu hening mencekam. Hanya suara dengung halus mesin kopi dari lantai bawah yang terdengar. Bu Diana menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Dia sadar, jika ini terbukti benar, posisinya sebagai HRD juga terancam karena kecolongan. Pak Haryo menyandarkan punggungnya kembali ke kursi. Wajah datarnya perlahan berubah menjadi ekspresi kemarahan yang tertahan. Rahangnya mengeras. "Bajingan," desisnya pelan. "Saya percaya anak itu karena bapaknya dulu teman golf saya." Dia menatapku lagi, kali ini tatapannya berbeda. Tidak ada lagi rasa meremehkan. Yang ada adalah tatapan kalkulatif seorang pebisnis yang sedang melihat peluang. "Data ini valid?" tanyanya. "Valid. Diambil langsung dari laptop pribadi Dimas dengan IP address rumah kami. Bapak bisa minta tim forensik IT Bapak untuk memverifikasi jejak transaksinya secara diam-diam?" Jawabku mantap. "Oke," Pak Haryo mengangguk. "Kamu berjasa besar, Amara. Saya akan urus mereka. Sebagai imbalannya, saya akan kasih kamu pesangon atau komisi dari dana yang berhasil diselamatkan. Berapa yang kamu minta?" Aku tersenyum tipis. "Saya tidak butuh uang santunan, Pak." Pak Haryo mengangkat alis. "Lalu?" "Saya mau posisi itu. VP of Marketing," kataku tegas. Pak Haryo tertawa kecil, tawa yang kering. Amara, kamu baru saja membongkar aib suamimu sendiri. Secara mental, kamu pasti sedang hancur. Perusahaan butuh pemimpin yang stabil, bukan wanita yang sedang di tengah badai perceraian." "Justru karena saya sedang di tengah badai, saya adalah orang paling berbahaya untuk kompetitor Bapak." Balasku cepat, menatap matanya tanpa rasa takut. "Saya tidak punya apa-apa lagi selain karir ini, Pak.
Saya akan curahkan 100% hidup saya untuk pekerjaan ini, karena saya tidak punya rumah untuk pulang. Dan soal mental? Saya baru saja menjual tas kesayangan saya, menyelinap mencuri data, dan duduk di sini bernegosiasi dengan Bapak tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Apakah itu terlihat seperti mental yang lemah? Bu Diana menatapku dengan kagum. Pak Haryo terdiam, menatapku lekat-lekat seolah sedang mengukur nyali di balik mataku. Lagi pula, tambahku, mengeluarkan kartu truf terakhir. Jika skandal penggelapan dana ini bocor ke publik, saham Nusantara Global akan anjlok. Investor akan panik. Bapak butuh seseorang untuk membersihkan ini secara internal tanpa kegaduhan. Saya bisa melakukannya. Saya akan pastikan Dimas dan Bella keluar dari perusahaan tanpa skandal publik. Seolah-olah itu hanya pemutusan kontrak biasa, sambil Bapak memproses hukum mereka di belakang layar. Saya akan lindungi nama baik perusahaan Bapak. Pak Haryo terdiam cukup lama. Dia mengambil gelas kopinya, menyesapnya perlahan, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi klak yang tegas di atas meja. Kamu punya nyali, amarah. Saya suka itu. Ucapnya akhirnya, sebuah senyum tipis terukir di wajah tuanya. Kamu benar. Saya butuh tukang bersih-bersih yang cerdas. Dia mengulurkan tangannya melintasi meja. Posisi VP of Marketing milikmu. Masa percobaan 3 bulan. Target revenue naik 200% dalam setahun. Gagal, kamu keluar. Aku menjabat tangannya erat, merasakan dinginnya kulit tangannya yang kontras dengan panasnya semangatku. Deal, Pak. Saya tidak akan gagal. Satu hal lagi, kata Pak Haryo saat melepas jabatannya. Statusmu akan kita rahasiakan. Bella akan tetap merasa dia diterima sampai hari penandatanganan kontrak resminya. Kita akan mainkan drama ini sedikit lebih lama. Saya ingin melihat wajah Dimas saat dia sadar dia sudah kalah. Itu juga yang saya inginkan. Pak, jawabku. Biarkan mereka terbang tinggi dulu, supaya jatuhnya makin sakit. Bu Diana menghela napas lega di sampingku. Selamat bergabung kembali, Bu Amara. Maafkan saya sempat meragukan Ibu. Lupakan, Bu Diana. Kita punya pekerjaan besar menanti, kataku sambil menutup laptop. Saat aku keluar dari kafe itu, matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan warna jingga yang menyala di langit Jakarta. Aku melangkah menuju mobil tuaku dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat aku datang. Aku bukan lagi istri yang dicampakkan. Aku adalah VP of Marketing Nusantara Global, dan aku baru saja menandatangani kontrak kematian bagi karir suamiku sendiri. Di dalam mobil, aku melihat ponsel baruku berkedip. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat senyumku melebar. Itu pesan dari Pak Haryo. Tim IT sudah cek sampel data. Valid. Selamat bekerja, Bu Direktur. Hancurkan mereka. Aku menyalakan mesin mobil. Roda berputar, membawaku kembali ke rumah neraka itu. Dimas mungkin akan pulang malam ini dengan membawa bunga untuk merayakan kesuksesan Bella diterima kerja, secara verbal. Aku akan menyambutnya dengan masakan enak dan senyum manis. Biarlah dia menikmati makan malam terakhirnya sebagai raja, karena besok-besok adalah awal dari kejatuhannya. Aroma sop buntut kuah susu, makanan favorit suamiku, menguar memenuhi seluruh penjuru rumah. Di dapur, aku berdiri menghadap panci yang mengepul, mengaduk perlahan potongan daging yang sudah kurebus selama 4 jam hingga empuk sempurna. Ini bukan sekadar masakan, ini adalah ritual perpisahan. Aku memasak ini bukan dengan cinta, melainkan dengan rasa dingin yang aneh, seolah aku sedang menyiapkan perjamuan terakhir bagi seorang terpidana mati sebelum eksekusi dilakukan esok pagi. Suara gerbang otomatis terdengar terbuka, diikuti deru mesin mobil sport yang menderam masuk ke carport. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Dia pulang tepat waktu. Firasatku mengatakan dia pulang cepat bukan karena merindukanku, tapi karena ingin memastikan aku sudah membereskan barang-barangku sesuai perintahnya. Aku mengecilkan api kompor, menarik napas dalam-dalam untuk memasang kembali topeng, istri yang kalah. Wajahku yang tadi sore penuh percaya diri saat bernegosiasi dengan CEO Nusantara Global, kini kembali kubuat sayu dan sendu. Aku tidak boleh tergelincir sedikit pun.
Kemenangan sejati adalah ketika musuhmu tertawa paling keras tepat sebelum lehernya terjerat. Amara, teriaknya dari ruang tengah saat dia masuk. Tidak ada salam, tidak ada sapaan hangat. Aku bergegas keluar dari dapur sambil menyeka tangan di celemek. Suamiku berdiri di sana, melonggarkan dasinya dengan wajah berseri-seri. Wajahnya merah padam, sepertinya dia baru saja minum alkohol. Aroma parfum wanita, bukan parfumku, melainkan aroma floral yang menyengat milik Bella, tercium samar bercampur dengan bau alkohol dan rokok dari tubuhnya. Aku di sini, Mas, jawabku pelan, menundukkan kepala. Dia menatapku sekilas, lalu melempar jas kerjanya ke sofa sembarangan. Bau masakan enak. Kamu masak sop buntut? Iya, Mas. Aku pikir, ini mungkin makan malam terakhir kita bersama di rumah ini. Jadi aku masakan kesukaanmu, ucapku dengan nada bergetar yang kubuat-buat. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Bagus. Setidaknya kamu tahu cara berterima kasih sebelum diusir. Siapkan di meja. Aku mandi dulu, pastikan sopnya panas. Dia melenggang naik ke lantai atas. Aku memandang punggungnya dengan tatapan tajam. Nikmatilah mandi air hangatmu, Mas. Nikmatilah rasa berkuasamu malam ini. 30 menit kemudian, kami duduk berhadapan di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid. Dia makan dengan lahap, menyeruput kuah sop buntut itu seolah tidak ada beban dosa di pundaknya. Aku hanya mengaduk-aduk nasiku, berpura-pura tidak nafsu makan karena sedih. Enak, komentarnya sambil mengunyah daging. Harus aku akui, masakan kamu memang enak. Sayang sekali Bella nggak bisa masak. Dia wanita karir, tangannya terlalu halus buat pegang pisau dapur. Tapi nggak masalah, nanti kita bisa sewa chef pribadi. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah belati yang dia tancapkan ke dadaku dengan sengaja. Dia membandingkanku dengan selingkuhannya tepat di depan mukaku, di meja makan rumahku sendiri. Selamat buat Bella ya, Mas, kataku lirih. Kudengar dia diterima di Nusantara Global. Suamiku berhenti mengunyah, matanya berbinar bangga. Dia tidak tahu bahwa akulah yang memuluskan jalan itu sebagai bagian dari jebakan. Oh, kamu sudah tahu? Ya, tentu saja dia diterima. Dia brilian. Dan tentu saja, koneksiku sangat membantu. Pak Haryo itu teman golfku, dia pasti percaya rekomendasiku. Bella akan jadi bintang di sana, menggantikan posisi yang kamu tolak itu. Dia meletakkan sendoknya, lalu menatapku tajam. Omong-omong soal posisi, mana mapnya? Kamu sudah tanda tangan? Aku mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, kali ini gemetar karena menahan kegembiraan yang meluap, aku mengambil map batik yang sudah kusiapkan di kursi sebelahnya. Map berisi surat gugatan cerai dan perjanjian pisah harta yang sangat tidak adil itu. Aku menyerahkannya padanya. Dia menyambar map itu dengan kasar, membukanya cepat, dan matanya langsung mencari halaman terakhir. Saat melihat tanda tanganku di atas materai, senyum lebarnya merekah. Senyum kemenangan yang sangat mengerikan. Akhirnya, desahnya puas. Kamu pintar juga, Amara. Tahu kapan harus menyerah. Dia menutup map itu dan meletakkannya di samping piring makannya. Seolah dokumen perceraian kami hanyalah menu pendamping makan malam. Dengar baik-baik, katanya sambil menunjuk wajahku dengan garpu. Sesuai kesepakatan, karena kamu sudah tanda tangan, aku nggak akan langsung usir kamu malam ini juga walaupun sebenarnya aku muak lihat mukamu. Kamu boleh tidur di kamar pembantu malam ini. Tapi besok pagi, jam 8 teng, kamu harus sudah angkat kaki. Supir akan antar kamu ke terminal atau kemanapun terserah kamu. Mobil tua kamu itu, biarlah kamu bawa. Anggap saja sedekah terakhir dariku. Terima kasih, Mas, jawabku, menahan diri untuk tidak menyiramkan kuah sop panas ke wajahnya. Aku akan pergi besok pagi sebelum kamu bangun, supaya tidak mengganggu pagimu. Bagus, dia mengangguk, lalu kembali makan. Bella mau datang besok siang untuk melihat-lihat rumah. Dia mau ganti wallpaper ruang tamu dan merombak dapur. Dia bilang dapur ini terlalu kuno, selera ibu-ibu tua. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, hingga kuku menancap ke telapak tangan. Dapur ini kudesain sendiri. Setiap sudut rumah ini adalah hasil kerjaku.
Dan sekarang, dia dan wanita itu akan menghapusnya begitu saja. Makan malam selesai dalam keheningan yang mencekam. Suamiku naik ke kamar utama, bersiul riang sambil membawa map perceraian itu. Dia merasa malam ini adalah malam kemenangannya. Dia pikir dia sudah bebas. Dia pikir dia sudah menyingkirkan satu-satunya penghalang kebahagiaannya. Malam semakin larut. Rumah menjadi sunyi senyap. Aku masuk ke kamar pembantu di bagian belakang rumah, tempat aku seharusnya tidur. Tapi aku tidak tidur. Aku duduk di lantai, membuka laptop tuaku, dan menghubungkannya ke jaringan wifi rumah, untuk yang terakhir kalinya. Jam di laptop menunjukkan pukul 23.55. 5 menit lagi menuju tengah malam. 5 menit lagi menuju hari baru. Aku membuka draft email yang sudah kusiapkan sejak sore tadi di kafe. Email itu berisi lampiran yang sangat berat. Laporan audit palsu yang dibuat suamiku, bukti transfer kripto ke Bella, bukti tiket pesawat untuk liburan mereka, dan rekaman chat mesum mereka yang sempat kuambil dari backup WhatsApp di laptopnya. Semua bukti kebusukan, pencucian uang, dan penggelapan dana perusahaan ada di sana. Jariku bergerak ke kolom penerima. Aku tidak hanya mengirimkannya ke satu orang. Daftar penerimanya adalah eksekusi mati baginya. Dewan Komisaris Nusantara Global, untuk mematikan karirnya secara profesional. Tim legal kepatuhan perusahaan, untuk memulai proses pidana. Istri Pak Haryo, karena dalam chat yang kutemukan, Bella juga sempat menggoda Pak Haryo demi keamanan posisi, sebuah fakta menjijikan yang akan membuat istri bos besar mengamuk. Bapak Haryo sendiri, sebagai formalitas laporan. Judul email, Urgent, Laporan Pelanggaran Integritas Penggelapan Dana, Dimas Anggara Bella Saphira. Aku menatap layar. Detak jantungku berpacu seirama dengan detik jam. Pukul 23.58, pukul 23.59, pukul 00. Selamat tinggal, Mas, bisikku. Klik, kirim. Notifikasi, pesan terkirim, muncul di layar. Rasanya seperti ada beban ribuan ton yang diangkat dari pundakku. Email itu sekarang sedang melesat melalui jaringan internet, masuk ke inbox orang-orang paling berkuasa di lingkaran karir suamiku. Besok pagi, saat mereka bangun dan mengecek ponsel sambil minum kopi, bom waktu itu akan meledak. Aku menutup laptop, memasukkannya ke dalam tas. Barang-barangku sudah siap. Hanya satu koper kecil berisi baju kerja dan dokumen penting. Sisanya kutinggalkan. Biar dia yang membereskan sampah kenangan kami. Aku tidak akan menunggu sampai jam 8 pagi. Aku akan pergi sekarang. Aku ingin menghilang seperti hantu, dan muncul kembali sebagai mimpi buruknya di siang bolong. Aku berjalan keluar melalui pintu dapur, menembus dinginnya malam. Aku menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Di jendela kamar atas, lampu sudah padam. Dia tidur nyenyak, tidak sadar bahwa di dunia maya, kehancurannya sedang menyebar seperti virus. Aku masuk ke mobil tuaku, menyalakan mesin, dan perlahan keluar dari pagar. Tidak ada air mata lagi, yang ada hanya adrenalin dan rasa dingin yang memabukkan. Ratu SCBD sudah mati suri selama 2 tahun. Malam ini, dia bangkit dari kubur. Matahari pagi bersinar cerah di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, memantul silau pada gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Hiruk pikuk eksekutif muda yang berlarian mengejar lift, aroma kopi dari kafe-kafe mahal, dan deretan mobil mewah yang melintas adalah pemandangan biasa di sini. Namun pagi ini, ada ketegangan yang berbeda di lobi Menara Nusantara Global. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Aku duduk tenang di kursi belakang sebuah Alphard hitam mengkilap, fasilitas penjemputan dari kantor yang dikirim Pak Haryo khusus untukku. Aku tidak lagi mengenakan daster atau baju rumahan yang kusam. Pagi ini, aku mengenakan setelan blazer putih tulang dengan potongan tai loret yang tajam, membalut kemeja sutra hitam di dalamnya. Rambutku yang dulu sering diikat asal-asalan kini tergerai rapi hasil blow salon hotel bintang 5 tempatku menginap semalam. Wajahku dipulas makeup tegas namun elegan, menonjolkan fitur wajahku yang selama ini tertutup kelelahan. Sepatu hak tinggi low boutin merah, barang lama yang kusimpan, siap menghentak lantai marmer lobi. Ibu Amara, kita sudah sampai di lobi utama. Suara sopir membuyarkan fokusku. Terima kasih, Pak. Tunggu sebentar,
Jawabku sambil mengenakan kacamata hitam besar. Aku melihat keluar jendela kaca mobil yang gelap. Di sana, di depan meja resepsionis yang megah, keributan sedang terjadi. Seorang pria dengan kemeja kusut yang kancingnya salah pasang dan rambut acak-acakan sedang berteriak-teriak pada petugas keamanan. Itu suamiku, Dimas. Dia terlihat kacau balau. Jauh berbeda dari pria arogan yang makan malam bersamaku semalam. Ponselnya terus-menerus dia tempelkan ke telinga, tapi sepertinya tidak ada yang mengangkat. Saya mau ketemu HRD. Kenapa ID card saya nggak bisa dipakai? Kenapa rekening saya dibekukan? Teriaknya histeris, suaranya menggema di lobi yang tinggi itu, menarik perhatian semua orang yang lalu lalang. Aku tersenyum miring. Efek domino sudah dimulai. Pagi ini, begitu bank buka, KPK dan tim audit internal Pak Haryo pasti sudah bergerak membekukan asetnya atas dugaan pencucian uang. Dan Bella, gadis licik itu pasti sudah mencium bau bangkai dan kabur menyelamatkan diri, memblokir nomor Dimas begitu tahu kapal mereka karam. Sekarang, Pak, perintahku pada sopir. Sopir bergegas turun dan membukakan pintu untukku. Aku melangkah turun dengan anggun. Udara lobi yang dingin menerpa wajahku, tapi kali ini rasanya menyegarkan, bukan menusuk. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis dan tegas. Ta, ta, ta. Semua mata tertuju padaku. Aura yang kupancarkan bukan lagi aura ibu rumah tangga yang pasrah, melainkan aura seorang pemimpin. Resepsionis senior yang sedang kewalahan menghadapi amukan Dimas melihat kedatanganku. Matanya membelalak, lalu dengan cepat dia menunduk hormat, mengabaikan Dimas yang masih mengoceh. Selamat pagi, Ibu Direktur, sapanya lantang dan jelas. Suasana lobi mendadak hening. Kata Direktur menggema, membuat semua orang berhenti beraktivitas. Dimas, yang mendengar sapaan itu, terdiam. Tubuhnya kaku. Dia menoleh perlahan ke arahku, seolah lehernya berkarat. Matanya menyipit, berusaha mengenali sosok wanita berblazer putih yang berdiri 5 langkah di belakangnya. Aku berhenti, lalu perlahan melepas kacamata hitamku. Aku menatap matanya langsung. Tatapan yang dingin, kosong, tanpa emosi. Amarah, suaranya tercekat, terdengar seperti cicit tikus yang terjepit. Kak, kamu ngapain di sini? Kenapa? Kenapa dia panggil kamu direktur? Aku tidak menjawabnya. Aku menatap Satpam yang memegangi lengan Dimas. Pak Satpam, kenapa ada orang asing membuat keributan di lobi kantor saya? Tolong amankan. Ini mengganggu kenyamanan karyawan dan tamu. Wajah Dimas memucat, seputih kertas. Orang asing? Amarah. Aku suamimu. Apa-apaan ini? Kamu main sandiwara apa? Dia mencoba melepaskan diri dan maju ke arahku, tapi 2 satpam berbadan tegap langsung menahannya lebih keras. Maaf, Pak. Harap tenang atau kami panggil polisi, tegas salah satu satpam. Aku melangkah maju 1 langkah, mendekatkan wajahku padanya namun tetap menjaga jarak aman. Aku bisa mencium bau keringat dingin dan kepanikan dari tubuhnya. Suami? Tanyaku dengan nada datar yang menusuk. Bukankah semalam kamu bilang aku harus angkat kaki jam 8 pagi? Aku sudah pergi, Mas. Dan sekarang, aku sedang bekerja. Di kantor baruku. Sebagai atasanmu. Rahang Dimas jatuh. Matanya bergerak liar dari wajahku ke ID card sementara yang tergantung di leherku. Di sana tertulis jelas, Amara, VP of Marketing. Nggak mungkin. Desisnya, menggelengkan kepala seperti orang gila. Ini nggak mungkin. Pak Haryo janji posisi itu buat Bella. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu nggak bisa kerja. Pak Haryo lebih suka orang yang bekerja dengan otak, bukan dengan selangkangan dan penipuan. Mas, bisikku tajam, cukup keras untuk didengar dia dan resepsionis di dekat kami. Email yang kukirim semalam, sudah dibaca komisaris? Atau kamu terlalu sibuk panik karena ATM-MU ditelan mesin pagi ini? Mata Dimas membelalak lebar. Kesadaran menghantamnya seperti truk. Email? Jadi kamu yang. Semua bukti, Mas. Project X, transfer kripto ke Bella, markup vendor, tiket ke Singapura. Semuanya ada di meja direksi sekarang.
potongku dingin. Dan ngomong-ngomong, Bella tidak akan datang. Aku dengar dari HRD, dia baru saja mengirim surat pengunduran diri via email subuh tadi, dan kabarnya sudah terbang ke Bali. Dia meninggalkanmu, Mas. Sama seperti kamu membuangku. Tubuh Dimas merosot. Kakinya lemas. Jika tidak ditahan satpam, dia pasti sudah jatuh berlutut. Kehancuran total terpancar di wajahnya. Karirnya tamat. Uangnya hilang. Kekasihnya kabur. Dan istri yang dia hina, kini berdiri di atasnya sebagai pemenang. Amarah sayang. Dia mulai merengek, air mata putus asa mulai menggenang di matanya. Tolong jangan begini. Kita bisa bicara. Aku hilaf. Cabut laporannya. Kita bisa perbaiki ini. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar geli. Perbaiki? Barang yang sudah kadaluarsa tidak bisa diperbaiki, Mas. Harus dibuang. Aku menoleh pada kepala keamanan yang baru saja datang. Pak, tolong seret dia keluar. Dan pastikan fotonya ditempel di pos keamanan. Dia dilarang masuk ke area gedung ini selamanya. Siap, Bu Direktur, jawab kepala keamanan tegas. Mereka mulai menyeret Dimas yang berteriak-teriak histeris, memanggil-manggil namaku, memohon ampun, persis seperti adegan drama murah yang sering dia ejek. Amara, jangan lakukan ini. Aku suamimu. Amara. Aku membalikan badan, mengibaskan rambut panjangku, dan berjalan menuju lift VIP yang pintunya sudah terbuka, dijaga oleh seorang petugas lift yang menunduk hormat. Lantai direksi, Bu, tanya petugas itu. Ya, jawabku singkat sambil melangkah masuk. Pintu lift perlahan tertutup. Celah yang menyempit itu menjadi bingkai terakhir dari masa laluku. Dimas yang diseret keluar lobi seperti sampah, menjadi tontonan karyawan lain yang berbisik-bisik mencemooh. Saat pintu logam itu tertutup sempurna dan lift mulai bergerak naik, aku melihat pantulan diriku di cermin dinding lift. Tidak ada lagi Amara yang menangis di tengah kemacetan. Tidak ada lagi Amara yang berlutut memohon tempat tinggal. Yang ada hanya Amara, sang ratu yang kembali bertahta. Aku menarik napas lega. Balas dendam ternyata rasanya manis. Lebih manis dari sop buntut yang dia makan semalam.